اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجيه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Para pendengar yang saya muliakan, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, di mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan yang sangat besar kepada kita semuanya untuk kita bisa beramal, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Tentunya ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang harus kita syukuri. Di mana orang-orang yang mau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahnya. Para pendengar yang saya muliakan, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semuanya. Sebelum kita masuki ke dalam pembahasan yang akan ingin kita sampaikan pada hari ini, sedikit saya ingatkan diri saya pribadi dan pendengar seluruhnya yang saya muliakan, bahwasanya datangnya Ramadan pada tahun ini sekaligus menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya waktu berjalan dengan begitu cepatnya. Tidak kita sangka-sangka, baru tahun kemarin kita keluar dari bulan Ramadan pada tahun yang lalu, toh tiba-tiba pada hari ini ya kita telah berada di pertengahan bulan Ramadan dan melebihi dari pertengahan. Sehingga ini semuanya mengingatkan kita bahwasanya begitu cepat waktu itu berjalan. Tanpa kita sadari, kita telah sampai di penghujung ajal kita dan akan kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelak di yaumul qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semuanya terhadap apa yang kita lakukan. Para pendengar yang saya muliakan, ada beberapa pembahasan yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Beberapa permasalahan yang terkait dengan orang-orang yang mendapatkan uzur untuk berbuka di dalam ataupun pada bulan Ramadan. Yang pertama di antara mereka adalah al-marid, orang-orang yang sakit. Dan ini juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit, ditimpa sakit pada bulan Ramadan, ataupun dalam keadaan safar, maka boleh bagi orang tersebut untuk berbuka puasa dan harus bagi dia untuk menggantikannya pada hari-hari yang lainnya ketika keluar dari bulan Ramadan tersebut. Nah di sini, para pendengar yang saya muliakan, para ulama mereka menyebutkan ad-dawabit, ya, sakit yang bagaimana yang seseorang dibolehkan untuk berbuka puasa. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, syartu ibahati al-fitr ayyulhiqahu masyaqqatun yashukku ihtimaluha. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, syarat bagi seorang yang sakit boleh untuk berbuka puasa adalah yaitu penyakit ataupun sakit yang menyebabkan dia masyaqqah, berat untuk berpuasa, apalagi menimbulkan madarrah baginya, kemudaratan baginya. Maka apabila kondisi yang seperti ini, dibolehkan bagi orang tersebut untuk berbuka puasa. Adapun ya, kalau seandainya sakit tersebut adalah al-maradul yasir, penyakit yang sedikit, pilek ataupun yang semisalnya, alladzi la yalhiquhu al-masyaqqah, yang tidak disertai oleh al-masyaqqah. Kalau seandainya dia berpuasa maka tidak memberatkan dia, tidak memudaratkan dia, maka zahir dari ayat tersebut, zahir dari penjelasan para ulama, kata mereka tidak boleh bagi orang tersebut untuk berbuka puasa. Sehingga apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam penjelasan beliau terhadap ayat di atas, maksudnya adalah orang apabila berpuasa maka akan menyebabkan al-masyaqqah, berat bagi orang
sakit tersebut. Kemudian permasalahan yang berikutnya, para pendengar yang saya muliakan, al-marid maradan la yurja bar'uh. Bagaimana seandainya hukumnya apabila seseorang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan? Kemungkinan untuk sembuh masih sangat-sangat jauh. Dan ini para ulama mereka mencontohkan seperti as-suratan, seperti penyakit kanker ataupun yang semisalnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam beberapa kitab beliau ketika beliau menjelaskan masail tentang Ramadan, tentang puasa. Maka hukum orang yang seperti ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu orang yang sakit yang sulit untuk diharapkan kesembuhan. Kata beliau hukumnya adalah hukmuhu ka hukmi asy-syekh al-ajiz. Ya, bila khilaf. Hukumnya adalah sebagaimana seorang asy-syekh, seorang yang sudah sangat tua dan tidak mampu lagi untuk berpuasa. Sehingga apabila kondisinya seperti ini, ya, penyakit yang sulit untuk diharapkan kesembuhannya, maka boleh bagi dia untuk berbuka puasa, kemudian bagi dia untuk membayar al-fidyah, mengganti pada hari berikutnya. Ya, membayar al-fidyah kepada fakir miskin. Tayyib. Kemudian al-fidyah, ya, dijelaskan juga oleh para ulama, faman ladzi yut'im, apa yang akan diberikan kepada fakir miskin tentang al-fidyah tersebut. Maka dijawab oleh para ulama, kullu ma yusamma ta'aman min tamrin au burrin au dhirrin au ghairihi. Ya, maka al-fidyah yang harus dikeluarkan itu semua yang bisa yang dinamakan dengan at-ta'am. Kalau kita di Indonesia, ya, yang kita berikan kepada fakir miskin adalah nasi ataupun yang semisalnya. Baik. Wa kam yukhrij al-fidyah, lalu berapa, ya, al-miqdar yang harus dikeluarkan untuk setiap harinya kepada fakir miskin, kepada orang yang miskin? Para ulama mereka menjawab, ya, dalam permasalahan ini tidak ada miqdarnya. Bahkan ini dikembalikan kepada uruf, ya, dikembalikan kepada uruf sebuah tempat. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau sudah tua, beliau, ya, tidak mampu untuk berpuasa, beliau mengumpulkan, ya, sebanyak 30 orang fakir miskin, kemudian beliau memberikan makan kepada mereka berupa al-khubz, berupa roti. Taib. Sehingga dengan ini semuanya bisa kita simpulkan bahwasanya makanan yang bisa kita berikan adalah kembali kepada uruf sebuah tempat. Taib. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apabila seorang yang sakit yang tidak bisa lagi diharapkan, sulit untuk diharapkan kesembuhannya, ya, apakah bagi dia untuk harus mengqadha puasanya atau membayar, ya, al-fidyah? Maka sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dari mazhab al-Hanabilah dan juga al-Imam asy-Syafi'i disebutkan, ya, bagi mereka adalah untuk, ya, mengqadha puasanya tersebut apabila dia nanti sembuh dari penyakitnya. Ya, kalau seandainya tidak sembuh dari penyakitnya, maka bagi dia untuk membayar fidyah. Akan tetapi apabila dia sembuh dari penyakit tersebut dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menyembuhkan hamba-hambanya tersebut, maka bagi dia untuk apa? Mengqadha puasa tersebut. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan pada pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.